bosku. Oke, jadi kita di sini mau membicarakan tentang teori dan konsep yang minggu lalu kita bahas. Tapi pada video ini kita ada sedikit berbeda karena bincang-bincang kali ini kita ditemenin seseorang yang mungkin relevan sama konsep dari kita. Oke, kita langsung aja ya karena orangnya sudah on frame. Jadi bisa diperkenalkan siapa dan Halo, saya Yosua Nikolasiaan. Saya mahasiswa jurusan teater di Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta. Dan saat ini kesibukan saya sebagai pengamen. Oke. Jadi yang saya kenal ini, bincang-bincang di belakang panggung ini, Mas Yosua ini seorang seniman dan musisi. Jadi bisa relevan dengan konsep dan teori kita yang karena kita mau ngomongin tentang keoriginalitasan sebuah seni. Dan Mas Yosua ini adalah seorang seniman dan musisi. Langsung aja ya, jadi kita mau tanya nih, kalau bicara tentang musik dan originalitasnya, coba kita tanya ini aja ya, ada perbedaan nggak sih perjalanan panjangnya ini nih? Mas Yosua ini kan sudah berjalan panjang nih di dunia musik nih, dari awal perjalanan sampai akhir ini. Kalau Mas Yosua lihat di dunia musik di Indonesia, nggak usah ngomongin di luar ya, masih di Indonesia aja, itu kira-kira ada nggak sih perbedaan dari sini ke sini itu yang sangat Dari signifikan? perkembangan zaman yang dulu gimana, sekarang kayak gimana? Kalau menurutku ini ya, beda, sangat beda karena kalau aku lihat zaman dulu itu musik itu yang paling berpengaruh menurutku di lirik. Penataan liriknya itu bagus dan kata-katanya tidak ngawur. Nggak kayak band-band yang atau musik-musik yang sekarang. Ya kan? Terlalu jelimet dan tidak jelas. Jelimet tidak jelas itu termasuk penggunaan kata kiasan yang terlalu lebay atau gimana, atau Nggak sampai akhirnya. Ya bisa dikatakan gitu, akhirnya nggak sampai. Katakan ingin bicara tentang aku cinta dia. Aku cinta kamu. Tapi yang sekarang nggak kayak gitu. Lebih ke ambang pilu dan apa? Jadi diksi-diksi yang terlalu. Jadi pendengar pun juga agak gimana ya? Duh, ini apa ya? Harus berpikir dulu Harus sebelum. berpikir dulu ini apa ya? Iya. Terus secara musikal juga bagus kalau zaman-zaman dulu. Kalau kita lihat kayak Kantata Takwa, Guru Gypsy, itu secara musikalitasnya keren. Berarti yang sekarang nggak keren gitu? Tetap keren. Dalam artian yang berbeda mungkin. Dalam artian berbeda. Tetap keren. Cuman cita rasa lokalnya itu nggak kurang dapet. Kayak kurang dapet jati dirinya gitu kan ya Mas. Jadi ya mungkin karena influence-nya di barat ya. Mungkin bisa. Jadi banyak yang keminggris dan kemindi. Kemigris dan kemindi. Terus ini nih, aku singgung ke ini ya, konsep kita ya. Jadi di konsep kita itu ada namanya seorang filsuf itu Benjamin Walter. Nah dia ini bilang, dia ini resah sebenarnya karena menurut dia tuh seni itu semakin kesini tuh semakin digiring estetikanya itu di nomor 2 kan, atau di nomor kesekian kan gitu loh. Jadi dia di bawah nilai jual, nilai iklan dan sebagainya gitu. Kalau menurut Mas Yosua, apa benar yang benar nggak sih emang sekarang itu kayak gitu? Realitanya itu kayak gitu atau enggak, sama aja atau gimana? Ya benar. Jadi cara menempatkan musik ya balik lagi, seni ditempatkan sebagai apa dulu. Kalau misalkan kita bermusik itu ngomongin perut kayak gitu, itu hasilnya. Ya pokok dadi lagu, gak ngurus enak tangga, pokok dadi lagu, ikut pasar aja gitu. Iya, dan yang penting disukai banyak orang ya. Nah, betul. Dan tidak
mencerdaskan. Ya, itu relatif sih. Iya. Tapi kalau ngomongin musik sebagai apa ya, rasa soul ya, aku yakin pasti bagus hasilnya dan maksimal. Kalau ini ya, kalau kasus-kasus yang sekarang itu kalau ngomongin originalitas itu kayak kadang-kadang nih kayak kasusnya si Firsa Besar itu, dia yang punya lagu bla bla bla, tapi ternyata dia lebih dibumingkan oleh si Feby Putri, seorang pengcover. Nah itu gimana nih Mas Joshua? Kan Mas Joshua ini juga punya single, sudah punya lagu, sudah punya band, sudah punya karya lah. Terjun di berbagai terjun genre. di berbagai genre dan merasakan pahit susah sulitnya di situ. Untuk menjadi orang terkenal Itu kalau menanggapi kayak gitu tuh gimana gitu? Kan ada rasa-rasa gimana? Mungkin dari Bapak gimana? Yang bisa mewakili? Atau mungkin ada apa gitu? Dari kacamata umum ya. Dari kacamata umum dulu. Ya, saya sebagai penikmat itu ya agak gimana ya, karena ya kayaknya tuh jadi karya-karya yang dibikin oleh si pembuat aslinya itu menjadi apa ya, kehilangan identitasnya loh. Jadi kehilangan identitas, kayak lagu Fiersa Bersari itu misalnya ada lagu yang booming, habis itu di cover, nah orang-orang jadi nggak tahu kalau itu lagunya Fiersa, taunya dari si cover ini. Tuh sih. Tapi menikmati nggak? Menikmati sih kalau. Ya karena kan cewek ya. Jadi sama sih sebenarnya. Aku juga kayak gitu. Dalam waktu itu kan awal kasus-kasus kayak gitu kan si Payung Teduh awal. Awal banget. Siapa itu yang over akhirnya? Hanin ya kan, sampai lupa kalau itu lagunya Payung Teduh. Betul. Yang terkenal dia, padahal yang punya lagu ini. Ya kalau menurutku kan capek-capek kita bikin lagu. Jadi tidak usah berkarya. Cover saja. Sampai nggak ada yang di cover. Untuk menjadi terkenal tidak usah karya. Karena ada jalan pintas. Mending cari jalan pintas dulu ya. Sudah terkenal, banyak duit, cepat lagi. Nggak ada yang perlu dipusingin lagi. Tapi setuju nggak Mas Yosua kalau gitu? Setuju nggak dalam artian nggak bisa kayak gitu, karena ini kan ngomongin originalitas atau punya opini lain lah kayak apa gitu? Ya setuju, karena nggak ada ngomong originalitas yo nggak kayak ngono. Oke, ya apa kalau menurutnya Mas Yosua originalitas sendiri itu kayak gimana? Dalam suatu seni. Kalau menurutku pribadi, ini menurutku pribadi, ngomongin originalitas itu dari kita harus tahu latar belakang kita sendiri, backgroundnya dulu. Misal nih kayak contoh aku orang Indonesia ya kan, terus secara ya tinggalnya di Pulau Jawa, memainkan instrumen boleh, aku mau influence ke barat pun boleh, cuman tetap harus ada ciri khas yang aku bawa untuk menjadi suatu icon ya. Iya, jadi dalam satu lagu harus ada nih yang itu entah dari alat instrumennya atau apa, yang ada rasa, cita rasa lokalnya ini ada, cita rasa Indonesianya ini ada. Yang membentuk originalitas itu tadi ya. Ya itu kalau menurutku. Terus ya tidak plagiat. Waduh. Oke, kalau ngomongin plagiat ya. Plagiat dan terinspirasi. Ini kan memper gitu. Iya, boleh. Gimana itu? Kalau dalam kacamatanya Mas sebagai Yosua, musisi dan pencipta nada-nada rumit mungkin ya. Kalau menurutku ngomong plagiat itu dia dalam satu lagu ataupun nada tidak boleh melebihi 8 bar. Itu kalau inspirasi kan semua orang punya.
wajib ya kan, kiblat lah ya, kiblat yang motivasi dia buat berkarya. Yang nggak salah sih sebenarnya. Beda ya? Beda. Yang penting tahu diri. Yang penting ada pembedanya. Berarti ada nilai originalitas tadi ya. Kayak aku seneng sama Glenn. Aku suka sama Glenn, terus Tompi, Grisha. Aku suka di situ. Dan aku membuat lagu. Memang aku membuat lagu itu aku suka sama nada bagian ini. Aku comot misalnya gitu. Tapi nggak semua. Dan kurasa semua musisi pun juga seperti itu. Iya, pastinya ya. Gitu. Jadi kadang kita kayak pernah denger lagu niki lho koyo lagu sing iki. Akhirnya adalah namanya memper-memper. Iya. Disambung-sambungkan kontroversi nada, menjadi snowball ya kan. Snowball. Jadi gede itu masalahnya. Iya, benar. Oke, gitu. Jadi tapi yang booming saat ini kan ya kalau dilihat dari musik sekarang kan pokoknya pasarnya seperti ini, ya udah kamu harus seragam semuanya seperti ini, benar nggak? Itu kayak mahasiswa sendiri nanggapnya kayak gimana? Kurang setuju sih kalau aku sebenarnya. Kurang setuju ya? Setuju karena apa ya, itu ngomongin lagi karena berbicara tentang pasar kan ya. Berbicara tentang pasar, aku jualan ini nggak laku, ternyata si B jualan ini laku, aku ikut aja deh ini, akhirnya hilang dong. Jadi dirinya hilang dong, idealis dalam dirinya hilang. Iya, betul. Kedorong sama realita mungkin. Jadi kayak lebih ke karakternya ini hilang, karakter si grup ini hilang, karakter si pengkarya ini hilang. Tapi kalau misalnya gini, aku mau membuat suatu karya seperti ini, tapi saat ini pasarnya nggak kayak gitu, gimana? Terserah dong. Terserah dong ya kan. Bebas, Cok. Kan balik bebas, lagi. Cok. Aku mau buat lagu. Aku mau buat lagu, tapi pasarnya nggak kayak gini ya. Kalau aku pribadi bodo amat. Toh karya itu punya jalannya masing-masing. Itu kita nggak akan tahu. Mungkin kalau nurutin idealis sama realistis, pasar itu berlaku buat musisi yang punya anak dan buat beli susu. Dan makan, Bo. Contoh kayak gini, kemarin aku baru baca-baca Ari Reda ini waktu dia bikin yang musik sesi puisi Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana, itu tahun 80. Ya, dari ininya Sapardi itu. Iya, dari puisinya Sapardi. Tahun 80 dia bikin satu karya ini. Yang kita tahu akhirnya boomingnya bukan di tahun itu. Dekat-dekat ini ya kan, 2015 ke atas lah baru terkenal. Ya Kak, balik lagi. Kalau kita ngomongin tahun 80 itu masih era-eranya grup-grup genre-genre yang genre EDM. Tapi masih di awal gitu. Belum yang kayak sekarang. Belum kayak sekarang. Masih di bawah kayak Bee Gees, Michael Jackson. Ya, IDM yang ya kan? Iya, paham. Tahu lah bedanya ya. Terus sedangkan dia bawa lagu-lagu yang kayak Frankie and Jane. Terus terkenalnya baru-baru ini. Jadi kan bisa dikatakan bahwasannya karya kalau itu bukan pasarnya, tapi dia buat sekarang. Dia buat sekarang. Toh juga kita nggak akan tahu. Si anak karya ini punya jalannya masing-masing. Udah kayak gedein anak. Iya, jadi suksesnya lagu ini di sini. Itu sama kayak pernah aku buat lagu waktu itu tahun 2015 di Surabaya. Masih genre di Surabaya itu masih ngomongin hardcore, ya kan? Hardcore. 2015 masih hardcore. Familiar. Masih hardcore lah. Hardcore. Masih genre hardcore. Terus berapa lu?
di 16 17 iya 16 juga masih akhirnya booming lah Yonglek ya kan, Yonglek gitu kan. Ya kan, bener kan? Iya. Aku buat lagu Garage Rock. Buat lagu Garage Rock. Nah, ini nggak ada pasarnya. Ya kan, nggak, udah buat lagu, udah launching ya ternyata terlantar. Waduh. Ya kan, buat anak diterlantarkan. Kan saya kan sebagai bapak yang tidak bertanggung jawab. Diadopsikan ke Yonglek mungkin. Boleh masuk kan. Akhirnya 2017-18 ternyata muncullah kelompok penerbang roket KPR. Bawa lah ini, banyak toh akhirnya grup-grup yang ini keren ikut aja, genrenya kayak gini. Padahal aku udah lama nih. Di 2015 yang akhirnya aku juga kena imbasnya dong. Iya pasti. Up lagi. Upnya nggak kemarin, tapi 2018 upnya. Tidak terduga lah. Jadi 3 tahun. Gitu. Terlantar 3 tahun. Terlantarkan oleh sang bapak. Waduh. Untung aja anaknya nih, siapa kamu? Kalau ini ya ngomongin perjalanan gini. Mas Joshua sendiri ini sekarang ini kira-kira lagi sedang berjaket genre apa? Berjaket genre apa? Dangdut. Semua. Berlapis-lapis jaketnya. Iya, berlapis-lapis karena saya ini PSK. Oh iya. Pekerja seni komersial. Oke. Pengamen. Udah mau ngomong Asia. Jadi pengamen. Ya balik lagi kayak yang tadi diomongin. Kalau pengen dapat uang, pengen terkenal, jangan karya. Iya. Kita cover saja. Dandan yang tebel. Mending jadi bahannya bukan latihan nada atau gimana? Latihan make up ya. Hah? Latihan make up. Glow up dulu, men. Glow up dulu. Biar bisa dilihat. Iya. Good looking mengalahkan segalanya. Nah, benar banget. Itu sih. Jadi kan kayak lagi-lagi kegeser lagi nih. Bukan estetika lagi nih kan yang diomongkan. Jual muka bukan jual karya nih. Gitu kan ya. Benar enggak? Ya kayak yang sekarang ya baru. Bisa disebutkan ya? Enggak ada. Ya, boleh. Nanti bahaya, musuhnya banyak. Aduh. Ya kan, lagunya nggak perlu bagus, pokoknya mukanya bagus, glowing, pokoknya keren aja kan, udah terkenal, banyak fansnya. Jadi originalitasnya bukan di seni lagi, di kecantikan, bagus rupanya. mungkin estetika tubuh, estetika tubuh, seni merawat diri, seni merawat diri. Jadi setuju atau tidak nih kalau Benyamin bilang kayak gitu, itu kira-kira setuju nggak sih? Setuju ya? Setuju parah. Karena saya juga mengalami. Karena saya juga merasakan. Terlantar beberapa saat. Iya, terus kayak cover itu setuju juga. Kalau ini nggak bisa. Tapi kalau dibilang sekarang sedang PSK nih, sedang pengamen. Oke. Gimana? Baik lagi, cover. Kalau semisalkan satu lagu di cover, di aransemen, ya kan? Di aransemen menjadi lebih baru. Remake. Masih masuk akal. Itu masih karya. Masih ada effort lah ya. Itu jadi karya. Kayak lagunya Dewa 19, lagu Kangen. Akhirnya di cover lah sama Semi Simorangkir, bagus. Tapi orang tetap tahu itu lagunya Dewa. Fair saja. Karena ya lagunya Dewa 19 yang judulnya Kangen ini memang sangat kuat, ya kan? Jadi Mahadewi gitu, sangat kuat. Jadi dari yang lama sama yang baru ya tetap enak. Tapi kalau menurutku itu tidak berlaku di beberapa lagu yang nggak se-booming itu gitu.
misalnya ada lagu ini nih tapi nggak sempet terkenal, tapi diaransemen ulang lah sama orang, tapi orang itu bahkan nggak tahu lagu ini, kan bisa aja kayak gitu. Sering terjadi. Karena kangen itu adalah lagu yang sudah sering terjadi aja gitu kan. Terima kasih TikTok. Iya kan? Iya. Terima kasih TikTok, kita semua bisa jadi artis. Bener nggak sih? Mas main TikTok nggak? Mas Yos main TikTok nggak? Kan TikTok bisa menjual juga tuh. Sekarang banyak tuh cover-cover di TikTok yang tiba-tiba diangkat di TV, di YouTube, kan banyak. Diiringi tarian-tarian. Sebenarnya pengen sih merambat ke dunia digital ya. Dunia anak muda ya. Dunia anak muda. Kan masih muda. Kita kan masih muda, saya belum tua sekali. Pak. Gimana kalian? Ngomong ke pengen, ada pengen, cuman kalah. Bener tadi yang ngomong tadi. Yang mana? Kecantikan mengalahkan semuanya. Siap. Iya kan? Betul. Bener kan? Bisa dikalahin gak Mas? Sama kegoblokan. Iya, masih bisa lah, masih banding ya. Itu estetika. Estetika kebodohan. Dunia ini estetika akal sehat ini. Estetika kalau nggak goblik ya. Iya. Glowing. Betul itu. Antara tekad sama muka. Muka tekad sama muka. Tapi Mas Yusuf ini orang yang idealis nggak? Maksudnya aku nggak ke TikTok aku nggak mau ke YouTube Enggak sih, enggak juga kayak gitu ya. Berarti ya udah mengalir aja. Karena memang harus update ya? ke sana. Iya tuh. Apa tugas pelaku seni, pekerja seni harus seperti itu. Harus mengikuti zaman. Dia harus mengikuti zaman. Berarti nggak harus di panggung ya Mas? Nggak harus di panggung. Buktinya sekarang banyak. Oke. Ini nih. Karena pandemi. Iya juga ya. Tapi out of the box nih. Pensi online nih. Mas Joshua ini adalah orang yang pro atau kontra adanya virtual? Virtual konser. Terserah, virtual konser, virtual apa? Pro atau kontra? Biasanya gini kan, seni itu harus ada penonton dan ini harus ada interaksinya. Iya benar. Iya kan? Harus kan kalau virtual kan memang ya ada lah ada interaksi ya, komen. Oh ya di TikTok kan. Iya kayak ya ada lah interaksi, tapi kan maksudnya nggak ada interaksi yang benar-benar interaksi gitu loh. Sedangkan kalau beberapa orang mungkin bilang seni itu harus ada interaksi kayak gitu. Mas Yosua yang seperti apa? Sebenarnya agak aneh ya waktu itu. Ini aku sekarang ngomong ke pertunjukan. Iya. Pertunjukan. Buat teman-teman yang belum tahu, Mas Yosua ini juga aktor teater. Ya, kalian harus tahu. Balik lagi ke pertunjukan teater. Aku. Aktor teater. Jadi mau nggak mau karena pandemi kan, akhirnya diadakanlah virtual. Terus kita main, selamat menyaksikan, nggak ada yang nonton, nggak ada yang nonton ya kan, dan ini sangat amat menguras energi yang sangat banyak. Ketika kita melakukan adegan lucu, kita itu sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku butuh suara, butuh respon. Ketika aku melakukan aksi, aku butuh reaksi. Ketika aku melakukan aksi tidak ada reaksi, akhirnya capek sendiri, ya kan? Aneh juga. Terus apa bedanya? Apa bedanya saya main live Instagram? Iya. Masih mending live Instagram ada yang komen. Kan nggak mungkin pas live kan jarang orang ngomong, wah keren banget, hahaha, nggak ada suaranya. Iya, ketawa apa? Keburu ngetik kan nggak enak kan? Keburu sinyal udah ganti. Itu nggak setuju sih. Nggak setuju, tetap nggak setuju. Kalaupun memang harus virtual, setidaknya lah kasihlah beberapa orang, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi dibatasi, penonton dibatasi. Entah itu misalkan 10 orang, masih masuk akal gitu loh.
penonton hanya 10 gitu misalkan, dan jaraknya jauh-jauh, nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting jangan nggak ada sama sekali. Sudah Aneh. pernah ngerasain, Mas? Sudah pernah. Dan Sudah aneh pernah. rasanya. Aneh sekali. 2 kali waktu itu main sama di live di Instagram sih waktu itu. Jadi diundang sama Asli Mojokerto akun Instagram. Iya. Itu apa? Musik atau teater? Musik. Terus 3 kali. Yang kemarin juga itu musik asasi puisi di Pandaan. Itu juga gitu, jauh-jauh dari Surabaya ke Pandaan. Terus berharap ada yang nonton. Dan ternyata nggak ada yang nonton. Virtual. Ngapain nggak di rumah ya? Kenapa nggak di rumah aja gitu? Yang nonton balon Indomaret. Yang Sama goyang-goyang. balon Oppo. Kucing Cina aja nggak ada sih. Tapi aku mau tanya nih, ngomongin tentang virtual ya, apapun seni yang dilakukan secara virtual, itu bisa jadi sarana buat melestarikan seni itu sendiri enggak sih? Atau justru biar seni yang kita buat tetap eksis gitu? Oh iya, ada manfaatnya sih sebenarnya. Kalau ngomongin virtual ada manfaatnya. Contoh kayak di teater biasanya kalau kita tahu di teater ya statis gitu-gitu aja. Tapi dengan adanya seperti ini akhirnya ada nih dari anak-anak ini akhirnya mau tidak mau harus belajar sinematografi, ya kan? Ya kan? Akhirnya kita harus belajar gitu loh. Balik lagi harus mengikuti. Dan perannya dapat juga sebenarnya. Dapatnya di situ. Nilai plusnya di situlah. Jadi aktor tuh ketika dia melakukan satu adegan sedih ya memang benar-benar sedih dan itu kelihatan. Karena mau nggak mungkin kan, nggak mungkin statis terus. Cuman diem gitu nggak mungkin, pasti ada kemana. Biar bangun ini juga ya, bangun emosi juga. Dan nggak enaknya ya itu tadi. Nggak ada reaksi. reaksinya. Tapi sejauh ini baik-baik saja ya, maksudnya dunia permusikannya Mas Yosua, kayak mungkin Mas Yosua ada band atau apa yang bisa didengarkan di platform-platform? Ada nih. Ada. Silakan promosi Mas. Ya. Boleh. Mungkin bagi teman-teman yang ada di sini dan yang nanti lihat dan yang sedang lihat bisa yang lihat 3 generasi ini. Iya. Satu angkat 3 angkatan ya. Bisa dicek di Spotify @hyns21. Itu di situ ada 2 lagu. Terus di SoundCloud juga ada, tinggal dicari aja, ketik @Yoswan Siahaan. Kalau kalian mau ngundang Masnya untuk acara-acara ada tertera di sini ya, nah, CP-nya ya. Bisa. Acara 40 harian kakek juga nggak apa-apa. Salah ini. Multi talent ya. Multi talent. Ini agamanya harus apa dulu? Kita berbicara di. Ya kita balik lagi, mungkin kita bahas kesimpulannya mungkin. Kesimpulannya. Jadi kesimpulan tentang originalitas seni itu lebih ke bagaimana original kita tetap sebagai kreator ya Mas. Semua kan pengkarya, kreator. Bagaimana caranya kita bisa buat originalitas kita, tapi tetap bisa mendobrak pasar gitu. Dengan aspek apa saja mungkin dibutuhkan banyak keunggulan, misal dari apa yang mesti ditonjolin sampai nggak kalah sama pasar gitu. Jadi kita yang diikutin bukan ngikut pasar. Ya itu. Kalau aku adalah dari yang aku bicara tadi, background kita, siapa kita tinggal di mana, itu sih. Karena ya bicara tentang nggak bisa dipungkiri, tradisi itu sekarang hampir dilupakan. Lagi terguling-guling. Iya. Dan kalau misalkan kita bawa musik tradisi atau musik modern
dengan sentuhan-sentuhan gamelan, latih. Nah, akhirnya booming. Karena suatu keunikan dan ya kayak. Tapi ada ya, Alfirek itu kan juga. Iya, itu Bali, dia sering remix itu. Tapi itu. dia main di EDM. Jadi bukan hal yang nggak masuk akal kan Mas. Dengan keaslian dan mendobrak pasar bukan suatu hal yang masih masuk dapat akal. ciri khasnya gitu. Jadi kan dapat gitu apa? Wih, ini original sekali ya kan. Sarah Fajida orang Surabaya. Ini dia sekali gitu. Harus cari itu ya. Ini dia sekali pokoknya gitu kan. Ada karakter-karakternya. Makanya kadang seniman atau musisi itu kan dituntut untuk terus berkarya. Terus apa ya, punya sebuah inspirasi. Bukan suatu pekerjaan yang mudah saya yakin. Gimana? Mudah tidak Bapak? Tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Jadi balik lagi cover saja ya. Cover saja. Dapat duit cepat pula. Udah kayak kredit. Satu pay letter aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah ya bincang-bincang kita ya, ditemani Mas Yosua. Terima kasih Mas Yosua sudah datang dan menyempatkan hadir dan tidak virtual tentunya ya. Dan tidak virtual, kita benar-benar menyentuh satu sama lain, bereaksi satu sama lain, dan semoga bermanfaat buat teman-teman juga. Terus by the way, ini kita lagi di Au Cafe, Jalan Manyar. Pokoknya ada lah ya, jalan Manyar mana gitu, di Google lupa. Maps pasti muncul. Pokoknya AU Cafe, dia oriental sekali, keren. Kita dapat tempat yang keren buat take ini. Nanti kalian bisa kunjungi sendiri lamannya ya. Terima kasih buat yang nonton, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.